Sukses punya arti yang berbeda-beda untuk setiap orang. Bagi sebagian mungkin bersifat material seperti punya uang dan jadi miliarder. Tapi ada juga yang mendefinisikan sukses untuk punya waktu bersama dengan keluarga. Lalu ada sebagian lain yang mendefinisikan sukses sebagai kesehatan mental dan punya hidup simpel. Tapi hati-hati jangan sampai jadi kaum bailan. Marketing. Dan ini dia 8 hal sederhana yang dilakukan oleh orang sukses dan tidak dilakukan oleh mereka yang gagal. Pertama, mereka rendah hati ketika alami kegagalan. Jadi bukan hanya menerima, tapi juga ada perasaan plong ketika melakukan suatu kebodohan dan mendapatkan pelajaran dari sana. Dan ini adalah salah satu habit yang paling banyak kutemukan ketika bertemu dengan orang sukses. Contohnya, seorang teman baru banget buka pabrik es dan baru mulai operasi sejak bulan Maret tahun 2023. Tapi baru beberapa bulan, tepatnya di bulan September, tiba-tiba freonnya ngalamin kebocoran. Akibatnya, lubang harus ditambal dan freon harus diisi ulang. Ternyata ada salah dalam konstruksi dan biaya perbaikannya puluhan juta rupiah. Tapi dia tidak sedih dan anggap ini sebagai suatu pembelajaran. Dan ada banyak contoh lain yang bisa saya berikan ketika orang sukses pernah alami kegagalan dalam suatu operasional. Sebelum akhirnya bisnis bisa take off dan dapat cuan dari sana. Bahkan tidak jarang beberapa dari mereka sudah coba bisnis sana-sini tapi tidak ada yang berhasil. Sampai akhirnya nemuin satu bisnis yang bisa hasilkan uang dan mengubah hidupnya serta hidup keluarganya. Jadi, yang namanya gagal adalah bagian dari hidup, dan kalau kamu merasa oke dengan itu, saya yakin kamu akan terlepas dari banyak beban stres. 2. Kamu tidak sendiri. Kita tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri karena kita punya keterbatasan. Setiap orang punya waktu 24 jam dan terbatas dalam jumlah hal yang bisa kita kerjakan. Jumlah buku yang bisa kita baca itu terbatas. Experience yang kita alami itu juga terbatas. Dan akhirnya ini semua membatasi grow kita. Misalnya, untuk bikin video YouTube, aku bisa mengerjakan semuanya sendiri dan buat 1-2 video untuk setiap minggunya. Tapi itu juga keteteran karena ada kerjaan lain. Tapi sejak hire editor, ada orang yang bantu, aku bisa upload 3-4 video setiap minggunya dan masih punya waktu luang. Contoh lain, kalau kamu punya uang 1 miliar dan kamu ingin beli properti, kau bisa pilih opsi yang pertama, beli satu properti yang harganya 1 miliar. Atau opsi yang kedua, bagi modalnya untuk jadi DP KPR. Jadi kamu bisa dapat 4 properti dengan DP masing-masing 250 juta. Nah, dengan opsi kedua, kamu akan manage resource yang lebih banyak. Instead of 1 miliar, kamu bisa dapat 4 miliar. Ini namanya prinsip leverage dan bisa kamu terapkan dalam berbagai aspek hidup. Jadi yang namanya prinsip leverage, kamu bisa pakai waktu orang lain untuk bantu kamu, atau kamu bisa pakai uang orang lain untuk bantu kamu. Yang penting, kamu tidak harus mengerjakan semuanya sendiri. 3. Mereka komit. Dalam hati kecil kita, aku yakin kalau kita ingin lakukan sesuatu untuk memperbaiki diri kita. Ingin olahraga untuk tetap jadi fit, ingin membaca untuk tetap jadi pintar, ingin traveling untuk menambah experience, dan berbagai hal lain yang ingin kita lakukan. Tapi, walaupun tahu, kebanyakan tidak ditindaklanjuti. Dan inilah yang jadi pembeda antara yang namanya orang sukses dan mereka yang gagal. Nah, yang namanya orang sukses itu punya cara untuk mengubah keinginan mereka menjadi action. Karena mereka tahu saat mereka ambil action, saat itulah perubahan akan mulai terjadi. Analogi terbaik yang bisa saya berikan adalah kalau kamu seorang bajak laut dan ingin nyerang sebuah pulau. Bisa jadi untuk memastikan bahwa kamu dan kru itu akan menang adalah bakar kapal kamu agar semua orang punya komitmen untuk bisa menang. Nggak ada pilihan lain selain nyerang sampai menang. Nah, setiap minggunya aku komit untuk upload minimal 3 video, tidak peduli apapun yang terjadi. Dan ini udah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.
Dan kalau kamu suka dengan konten kayak gini, yuk klik tombol subscribe agar aku lebih semangat buat bikinin video buat kamu. 4. Orang sukses suka baca, tapi bacaannya itu berbeda. Karena nggak semua bacaan itu sama. Menurut Business Insider, 11% dari kelompok orang kaya suka nonton konten-konten hiburan. Bandingkan dengan 79% dari kelompok orang miskin. Lalu statistik yang kedua, 85% dari kelompok orang kaya minimal baca 2 buku per bulan tentang edukasi, karir, dan pengembangan diri. Sedangkan hanya 15% dari kelompok orang miskin yang melakukan hal itu. Jadi, walaupun orang kaya dan orang miskin sama-sama suka baca, tapi ada perbedaan dalam buku yang mereka baca. Orang miskin sukanya buku-buku hiburan, sedangkan orang kaya sukanya tentang karir, edukasi, dan juga pengembangan diri. Jadi, kalau kamu ingin jadi sukses, yuk ubah bacaan kamu dan semoga kamu bisa jadi yang terbaik dari versi diri kamu. 5. Orang sukses manfaatkan segala sesuatu itu dengan maksimal. Mereka tahu bagaimana caranya menggunakan waktu, menggunakan energi, dan menggunakan resource karena mereka tahu kalau semua itu terbatas. Di mana sebagian besar dari kita mengabaikan itu semua. Katanya let it flow, tapi kita nggak tahu kemana itu akan mengalir. Jadi, orang sukses itu sadar, kalaupun hidup itu mengalir, kita harus tahu ngalirinnya itu ke arah mana. Dengan cara memetakan semua resource yang ada, memanfaatkannya dengan maksimal sesuai dengan kemampuan terbaik kita. 6. Orang sukses bangun lebih pagi. Ada mitos, bangun siang, maka rezekimu dipatok ayam. Oke guys, hari ini saya mau makan guys. Dan aku yakin kalau kita semua sepakat kalau yang namanya bangun pagi adalah hal bagus tapi sulit untuk dilakukan. Tapi yang namanya orang sukses, mereka yakin kalau bangun pagi bisa mengubah banyak hal. Memang benar banyak dari kita merasa bahwa kita nggak punya waktu. Tapi kamu sadar nggak kalau misalkan kita bisa begadang untuk nonton Netflix ataupun scrolling handphone sampai subuh? Jadi, yang namanya nggak bisa bangun pagi, itu bukan alasan walaupun kamu bukan morning person. Kamu bisa tukar waktu nonton ataupun scrolling di malam hari dan bangun 1 jam lebih awal. Dan pergunakan waktu itu untuk bangun side hustle kamu, lari pagi, atau mungkin berdoa. Atau berbagai hal lain yang nggak sempat kamu lakukan karena kamu katanya nggak ada waktu. Sekarang aku punya anak dan punya waktu luang yang beneran jauh lebih sedikit dibandingkan dengan waktu single dulu. Aku yakin kamu yang sudah jadi orang tua tahu tentang hal ini. Tapi ini bukan alasan. Walaupun di 6 bulan sampai dengan 12 bulan pertama ini berat banget, tapi aku tetap bangun pagi karena disinilah waktu anak dan istriku tidur dan aku bisa buat yang namanya konten YouTube untuk kamu tonton saat ini. Jadi kalau kamu suka dengan kontennya, jangan lupa kasih like ya. 7. Repetisi. Aku yakin kalau kamu tahu Michael Jordan. Ini adalah salah satu pemain basket yang terbaik di dunia. Dan walaupun dia sudah jadi yang terbaik, dia tetap latihan setiap hari. 2 jam satu hari, lempar 1000 bola, padahal dia sudah jadi pemain terbaik. Pertanyaannya, kenapa dia tetap berlatih? Nah, Michael Jordan bilang kalau dia bisa jadi pemain terbaik karena adanya repetisi. Latihan 2 jam tiap hari dan lempar 1000 bola, itulah yang mempertahankan dia untuk jadi pemain terbaik. Dan ini sudah dibuktikan oleh banyak orang sukses di bidang-bidang lain. Nggak cukup cuma tahu, tapi harus dipraktikkan. Kamu nggak bakal dapat untung hanya dengan tahu tentang investasi saham ataupun investasi di peer-to-peer lending. Kamu baru akan untung kalau kamu sudah praktik terjun ke dalam untuk investasi saham ataupun investasi di peer-to-peer lending. Dan aku ada jelasin tentang investasi saham untuk pemula di video ini, linknya ada di deskripsi. Karena tahu dan praktik adalah yang membedakan antara orang sukses dan orang gagal. Orang sukses tahu kalau mereka ingin jadi master dan bisa sukses di banyak hal, mereka harus repetisi, lakukan hal yang sama secara berulang-ulang. Dan Malcolm Gladwell juga pernah menuangkan dalam bukunya yang berjudul Outliers, bahwa salah satu kunci untuk jadi top class adalah berlatih selama minimal 10.000 jam. 8. No pain, no gain. Sekarang, banyak orang ingin menghindari rasa sakit dan tinggal dalam comfort zone.
Tapi yang namanya orang sukses itu sadar kalau yang namanya rasa tidak nyaman dan rasa sakit adalah permulaan dari growth yang besar. No pain, no gain. Tidak ada hasil tanpa pengorbanan. Contohnya, sekarang aku lagi diet dan mungkin kamu yang sering nonton itu kelihatan dari bentuk pipi yang lebih kurus dibandingkan dengan beberapa video di beberapa bulan sebelumnya. Jadi, aku ngurangin porsi makan di malam hari dan kamu yang pernah diet itu pasti tahu kalau yang namanya diet di malam hari itu berat banget. Atau contoh lain, waktu aku ingin ambil ujian profesi sebagai seorang financial planner. Itu harus belajar selama berbulan-bulan dan tidurnya kurang banget. Tapi akhirnya tetap lulus ujian. Nah, makanya aku juga mau kasih jempol untuk kalian yang mau mengorbankan waktu, uang, dan tenaga kamu untuk capai hal yang kamu mau. Jadi, kamu harus kasih jempol untuk diri kamu juga. Oke, mungkin segitu dulu aja bahasan tentang 8 habit dari orang sukses. Semoga videonya bermanfaat, like kalau kamu suka, dan silakan share video ini kepada teman-teman kamu yang ingin sukses bareng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!